meter poros yang kita desain. Jadi nggak bisa ngitung ngitung kopling atau pasak. Ini saya jelasin bahwa key and coupling ini bahasa Indonesia di learning ada. Kok nggak hidup ya? Oh ya. Ini kira-kira ya di Indonesia kan pasak. Ya, dan kopling ya, kopling tetap kopling. Nah, kopling ini bedain dengan kopling yang dimaksud di sepeda motor atau di mobil ya. Kopling di sini juga nanti saya khususkan karena kalian ini sebagai PTL pembangkit, jadi orientasinya koplingnya khusus, kopling yang sifat yang unit-unit besar, jadi kayak kira plank. Nih, jadi plank. Baik, pasak ini ya ada macam-macam yang namanya pasak sang, shadow, tangan, round, dan splint. Nah, splint ini biasanya ini pasak, bukan pasak sebetulnya ini. Ini poros. Poros sudah ada pengikatnya. Kira-kira poros bintang boleh lah ini. Poros bintang. Ini nggak tahu kenapa dimasuk sebagai key. Karena biasanya poros bintang itu seperti ini. Nih. Nih pokoknya di sini kira-kira ada gini lah. Poros bintang. Nah, ini poros bintang seperti ini. Di sini juga nanti yang di dalam ini biasanya ada ngikutin sesuai dengan yang ini. Ya, kira-kira inilah. Macam-macam lah pokoknya. Seperti ini dimasukkan ini ke sini. Ini yang dimaksud dengan splint. Jadi ini splint. Nah, nanti kita hitung kekuatan, dampak, efek daripada kunci. Nah, ini untuk ini dulu. Minggu depan kita coba masukkan ke kopling. Nah, jenis dari pasak ada sang, ada shadow, ada tangan, ada around, ada splint. Nah, splint ini dimasuk kategori pasak. Sebetulnya ini sebagai poros bintang. Kalau saya bilang ini poros bintang, karena porosnya sudah ada gigi-gigi untuk untuk memindahkan torsi. Nah, kalau yang umum dipakai yaitu sangke. Jadi sangke ini berbentuk rektangular segi 4. Nah, pada gambar 31 ya seperti ini. Ini udah ada standar dari diameter kita. Di mana D adalah diameter poros. Jadi kita hitung dulu berapa poros, diameter poros ini, maka untuk lebarnya ini dibagi 4. Ini buat lebar. Sedangkan tingginya yaitu 2 W/3 atau boleh di diameternya diameter D/6. Nah, jadi ini udah standar ukuran.
yang kita boleh dalam mendesain itu hanya panjang. Jadi untuk T dan W ini standar. Ini standar dengan mengasumsi kita udah dapat diameternya. Jadi kalau sudah dapat diameter, dapat T dan W. Seperti itu. Nah, yang kita dibolehkan, yang variabel, yang berubah, ini adalah panjangnya. Variabel ada L. Jadi, kita bermain pada tataran L-nya. Jadi, tataran L. Itu untuk yang sum. Nah, yang untuk square ini T dan W-nya sama. Berarti ini untuk yang persegi. Maka antara T dan W antara T dan W ini sama. Itu yang disebut dengan square atau persegi. Jadi T dan W-nya sama nih. T-nya dan W-nya sama. Jadi T sama dengan W. Atau D per 4. Yang ini yang lazim dipakai. Yang lazim dipakai untuk menyambung poros-poros yang ada hubungannya ke kopling. Jadi untuk poros-poros yang hubungannya ke kopling. Nah, ada poros yang taper. Taper 1/100 maksudnya antara panjang, antara posisi T sini dengan T yang sini ini bedanya untuk 100 mili, maksudnya ini taper ini, maka ini bedanya cuma 1 mili. Jadi kalian bisa bedain kalau yang ini 100 meter, 100 meter, 100 mili, maka yang kemiringan ini 1 mili. Dengan panjang 100. Jadi itu yang dimaksud dengan taper 1/100. Ngomong-ngomong kalian udah belajar gambar teknik ya? Mungkin udah belajar gambar teknik. Udah belajar gambar teknik belum? Wah, belum ada ya? Gambar teknik, Pak. Siapa yang ngajarnya? Tadi Pak? Paulus. Nah, ya, jadi itu kalian mungkin ada taper buat gambar teknik, gambar mesin lah. Oh, mungkin gambar teknik, gambar mesin beda ya. Tapi gambar teknik maksudnya untuk itu menunjukkan bahwa bisa gambar mesin atau bisa dipermesinkan. Kalian buat gambar, kalau diserahkan ke operator itu bisa dilaksanakan atau bisa dieksekusi. Itu tujuan gambar teknik. Jadi gambar teknik itu adalah suatu komunikasi antara desain ke operator. Jadi, nah kayak gini, kalian udah tahu 100 berapa W-nya? 10 misal. Panjangnya berapa?
100 mili. Ya, berarti yang ujung maaf, T-nya berapa? 10. Berarti panjangnya berapa? 100 mili. Berarti yang ujungnya tuh 11. Dikasih tingginya 11. Kalau T-nya situ berapa? 10. Panjangnya 200. Berapa ujungnya sana? Ya, berarti di situ 2 mili. Atau 12 mili. Jadi tambah 2 mili, ditambah 10, berarti 12 mili. Itu yang maksud dengan taper. Jadi ya kalian mungkin udah tahu ya, tapi nggak apa-apa, saya ngingetin aja sebagai gambar teknik seperti itu penulisannya. Nah, kenapa dibuat miring? Nah, kenapa dibuat miring kira-kira? Ayo, ada bisa, saya mau nanya kalian nih. Jangan nerima aja, kayak gitu. Filosofisnya kenapa dibuat miring kira-kira? Jadi kelihatan kalau walaupun jawab teknik itu kelihatan dari bukan hitung. Dari kalian jawab, memang kalian tuh memang punya talent passion ya. Passion orang teknik gitu. Oh gini jadi udah tahu, bisa kalian mengkonfirmasikan bahwa ini miring karena ini walaupun nanti hitungannya nantilah, tapi secara filosofisnya seperti itu. Kira-kira apa? Kenapa dibuat miring? Waduh. Ini kayaknya nggak ada talent teknik lah kayaknya kalian nih. Nggak ada bakat teknik kayaknya. Atau teknik juga takutnya nanti sastra teknik kalian nih. Jadi untuk nggak ada mindset, pola pikir orang teknik tuh. Orang teknik itu biasanya dari bentuk aja bisa dianalisis, oh kayak gini. Tadi udah jawab kira Latifah lah, udah paling sering jawab. Kenapa Latifah? Latifah Suci Ramadhani. Kenapa dibuat miring? Gak apa-apa, salah, itu bukan ngitung ini. Kira-kira saya mau lihat kalian itu punya mindset atau pola pikir orang teknik enggak? Sebagai apa itu aja? Langsung aja jawab. Bukan mau ngitung harus gini-gini. Wah, kayak enggak. Naura Az-Zahra, ada enggak? Enggak ada ya? Saya boleh jawab nggak, Pak? Boleh. Pak Han ya, silakan. Kenapa Pak Han? Kenapa? Itu biar pengunciannya lebih kuat, Pak. Iya, salah satunya bisa. Salah satunya apa? Ini salah satu untuk menahan barang yang disambungkan terjadi kalau ada gaya aksial. Jadi itu sebagai penahan. Contoh, itu aja. Nanti bukan mau ngitung saya nanya. Cuman ini, kalau ini ada material di mana drawing pen tadi. Kalau ini saya anggap ada barangnya di sini. Misal ini ada kopling lah misal. Nih. Porosnya ini ada gaya yang aksial, maka yang kopling ini ataupun roda gigi ini dia menahan, dia makin tertekan, maka enggak akan jatuh kalau ada gaya aksial. Atau nih porosnya yang vertikal. Nih kalau ada poros, nih misal ada turbin air. Kalian nanti kalau lihat aja nanti kalau ke mana itu Cirata atau di Purwakarta lah pokoknya. Di Cirata atau Purwakarta itu waduk gitu. Itu poros ini misal ada ini nih turbin air ini akan menahan daripada blade ini.
Nih, blit-blit ini. Jangan dia jatuh dari poros. Maka dibuatlah pasaknya sini agak tirus, ya bahasa tirus atau taper. Jadi dibuatlah porosnya, maaf bukan porosnya, pasaknya seperti ini. Jadi untuk menahan jatuhnya dari blade. Kalau porosnya vertikal. Kenapa porosnya vertikal? Ya nanti lihat aja nanti kalau kalian nanti kuliah ekskursi studi ekskursi ke pembangkit tenaga air, itu rata-rata porosnya vertikal semua. Kalian udah pernah lihat PLTA belum? PLTA yang real, bukan di lab ya. Kalau di lab ya di lab ada yang kecil itu arah aksial. Yang maksudnya yang betul-betul yang real, dia bukan gaya airnya aksial tapi memang porosnya vertikal, yang tegak lurus vertikal. Pernah belum lihat kalian? Belum pernah kalian tadi ekskursi ya? Belum, Pak. Kunjungan industri juga belum? Belum, Pak. Baru ada rencana, Pak. Makanya saya sarankan nanti tolong titip sama Pak Cecep. Pak Cecep, kata Pak Emir, kita ini ke studi ekskursi atau kunjungan industri yang real, mau lihat apa betul turbin air PLTA itu porosnya vertikal. Setahu saya, kebetulan saya udah bukan sering, udah pernah berapa kali di PLTA Jatiluhur maupun Cirata, itu semua pompanya, semua turbin airnya vertikal. Saya yakin bahwa K-nya atau pasaknya itu pasti bertirus. Nah, itu aja buat kalau kalian nanti ketemu KPS-nya. Nah, yang ini ada, nah malah ini pakai kepala. Ya, mungkin kepala ini memang khusus yang ini khusus. Cuman kalau udah pakai kepala ya, ini tapernya lah kami. Jadi ini ditambah lagi. Udah ada kemiringan, ditambah kepala lagi. Nah, ini jadi ini safety-nya tinggi banget. Kalau ada gayak sini dan ini, jadi ini tertahan dengan taper dan kepala. Ini over safety ini. Dengan ada ini aja udah cukup buat saya. Tapi dia saking takutnya kuatnya gaya aksial, maka dibuatlah harga T ini. Jadi ini bayangin, ini kalau 1 T ini tingginya 1,75, berarti ini 0,75 T. Jadi ini T. Jadi dari sini ke sini 1,75. Ya ini mungkin buat hal-hal khusus saja. Jadi yang gap ya ini sama, W-nya sini, T-nya sini. Jadi kalau L ini variabel. Untuk L nanti kita ini untuk L ini variabel. Jadi kita bermain tataran ukuran hanya W dan T standar. Yang kita bisa mainkan adalah L-nya. Jadi L yang kita mainkan, L ini. Berapa L ini? Sedangkan T dan W adalah sama. Simpel kok ini. Nanti kita lihat ini hitungannya. Nih. Ini macam-macam ini. Nih, contoh-contoh standar.
untuk taperan. Tuh, biasanya sudah ada. Ini yang bulat. Jarang dibuat yang ini. Ini untuk macam hal-hal tertentu. Ini ada juga yang dianggap saddle tadi. Jarang dipakai, jarang ditemuin ini untuk skala-skala kecil. Kalian skala-skala besar tadi yaitu stang, yang ini untuk biasanya pembangkit. Ini hal-hal tertentu ya, tapi ini nggak apa-apa di buku aslinya. Ini tangan K untuk mengenai tangan sialnya. Ini round, macam-macam bisa kalian baca di ini kalau mau memang mendalamin jenis-jenisnya. Ini yang saya bilang tadi splint. Jadi ini kalau saya bilang ini bukan pasak ini poros ini. Poros bintang kalau saya bilang. Tapi nggak apa-apa, bahasa itunya splint. Nah, splint sub. Selanjutnya gaya yang diterima akibat K pada posisi tight straight dengan taperan seperti itu. Untuk sang seperti ini. Jadi gayanya tetap gaya torsi. Jadi torsi dari poros ditransmisikan ke torsi pasak. Jadi kesimpulannya gitu aja, torsi pasak. Jadi torsi poros ditransmisikan ke torsi pasak. Jadi mengalami suatu tegangan geser. Udah. Di mana tegangan geser adalah F per A. Ini. Di mana A-nya adalah W. Udah standar L. Udah. Itu untuk tegangan geser. Kalau untuk tegangan cruising, T ini dari L untuk A-nya. Maka tau C ini F per A. F-nya hasil dari torsi, gaya tangan sial. A-nya adalah tinggi dan L. Nih. Jadi tegangan geser ini. Ini L kali W sebagai A. Ini sebagai tegangan gesernya. Jadi dari sini dapat tegangan geser adalah A gaya adalah tegangan geser kali A. Yang ini A-nya, ini tegangan gesernya. Itu untuk gaya pada K, gaya geser pada K. Torsi dari poros, ya kita masukkan besaran F kali R. F-nya adalah A kali tegangan
R-nya adalah D/2. Jadi torsi adalah F kali R. R adalah D/2. Ya, begitu juga crushing tadi. Crushing luas yang hancur, tegangan crushing adalah gaya crushing, gaya memecahkan. Dengan cara yang sama, torsi adalah F kali R atau D/2. F-nya adalah A kali tegangan crushing kali R. Jadi, jika tegangan geser dan crushingnya sama, maka kita ambil coret dengan jarak yang sama. Ininya coret, ininya coret, maka didapat W per T adalah tegangan geser per tegangan crushing per 2 tegangan geser. Jadi tegangan crushing biasanya materialnya setengah tegangan geser yang diizinkan. Jadi persamaan 3 ini. Di mana W dan T adalah sama untuk yang square atau persegi. Jadi untuk yang kekuatannya antara geser dan crushingnya adalah sama. Untuk panjang, ya ini bisa dimainkan. Yang ini nggak bisa. Yang ini udah standar. Berarti untuk gaya gesernya yang kita bisa mainkan atau torsinya adalah L. W standar, tegangan geser dari bahan. D diameter poros. Jadi tegangan geser untuk pasak, ya, maka didapatlah torsinya adalah ini. Untuk torsi tegangan geser poros, yaitu J kali tegangan geser adalah torsi. Maka didapatlah persamaan 4 sama dengan persamaan 5. Ini persamaan 4 untuk K. Jadi torsi pasak. Yang ini torsi poros. Dari sini kita dapatkan harganya L. Didapat ini. Dengan catatan W adalah D/4 sebagai square. Maka didapat L-nya untuk material yang sama, pasak, tegangan pasak sama dengan tegangan poros, maka L-nya didapat 1,571D dengan catatan untuk square. Nah, ini udah contoh soal. Sama ini contoh soal, saya ngambil juga di sini sebagai buku kalian. Jadi di sini sudah dapat. Ini poros. Ini tegangan bahan. Ini tegangan crushing. Nah, kalian desain. Nah, untuk W
W16 ini dibuat harganya bukan dari standar ya, maksudnya di soal ini ya. Antara W dengan T ini beda. Karena kalau ngikutin square, kalau diameternya 50, W ini mestinya 12,5 ya. Ini karena soal aja. Kalau square ini W, kalau dipakai standar 50 bagi 4, ini 12,50. Ini standar. Tapi ini soal aja. T-nya ada, W-nya ada. Nah, dari sini tentukan L-nya. Jadi yang sudah ada standar jawabannya ini. Nggak boleh. Nah, dari sini kita dapat masukkan harga L dengan torsi yang ada. Kita lihat torsinya didapat ini dengan 16L, maka torsi yang ini dibagi L 16, maka panjang L-nya ada. Nah, yang ini sebagai desain. Kalian desain hanya ini aja. Begitu juga untuk desain untuk crushing. Jadi kalian ada 61, nah desainnya, nah dia ada kemungkinan nggak bergeser, nggak hancur geser, tapi hancur rusak dengan crushing. Maka untuk mengantisipasi crushing, maka diambillah pasaknya yang 117,7 atau 120 mili. Jadi ini cukup aman. Yang ini aman untuk gaya geser, yang ini aman kalau dia terjadi kerusakan, hancur. Ya, kayak gitulah. Ini sama aja, dan ini kalau dibagi faktor Tabanan, soal-soal. Kira-kira itu buku aslinya. Sekarang kita coba ambil di buku di materinya. 7 ya, nih, kalian sudah bisa baca. Kalau tadi buku aslinya, yang ini saya ambil barangnya ini ada di lab loh, di lab energi. Kalian udah pernah masuk lab energi kan? Semester 3 udah belum? Diajar siapa? Lab energi ke turbin, udah pengenalan turbin apa? Pendingin belum? Nah, di situ kan ada turbin air, turbin Pelton. Nah, ini saya ambil ini poros pada motor listrik. Jadi kira-kira inilah yang dimaksud dengan pasak. Ini pasaknya nih. Jadi pasak adalah elemen mesin berfungsi menahan elemen seperti kopling, roda gigi, puli, dan lain-lain. Sebagai penerus daya dari poros. Bentuknya ada yang segi 4, ada yang silinder, ada yang balok bertirus. Yang ini kebetulan. Nah, ini poros. Jadi yang bisa, yang ini untuk W standar. Untuk T, ini T-nya standar. Nah, yang bisa variabel adalah L. L ini variabel. Jadi kalau rusak yang bisa dimainkan atau bisa diatur
sebagai pembangkit. Jadi yang bisa dirubah, yang variabel yang berubah-ubah, kalau kalian nanti udah kerja, yang bisa dipakai ini standar. Nggak bisa, karena menyesuaikan poros. Yang bisa kalian nanti L-nya nih. L bisa diubah. Kalau L-nya masih rusak, ya kita ubah tegangannya dinaikkan. Jadi tegangan dinaikkan. Jadi kalau L udah mentok panjangnya, ya tegangan dinaikkan atau ditingkatkan lah dari sekian Newton mili ke Newton mili ke atas. Jadi tegangan dinaikkan dan L bisa dipanjangkan. Itu aja. Kalau W dan T standar sesuai dengan diameter poros. Itu kesimpulannya. Yang cuma dihitung tegangan geser dan tegangan crushing. Yang ini sama F per A. Untuk yang A-nya sejajar. Yang ini F per A. Untuk A yang tegak lurus. Atau tegangan tekan. Itu aja. Semuanya sama hitungannya nih. Ini yang sama tadi sambil nih. Rectangular, square, nih sama ini. Torsi yang di ini. Jadi, nah di sini ada square, berarti D dan T sama. Rectangular T-nya beda, D per 6. Jadi diameter porosnya ini pada lubang hook. Dalam perencanaan sebuah pasak akibat suaian atau fitch ini diabaikan hanya untuk penguat, bukan penguat, pengikat aja. Dan distribusi sepanjang pasak dianggap sama atau seragam. Jadi tekanan yang sepanjang sini sama. Torsi yang ditransmisikan oleh poros dilanjutkan ke pasak. Gaya tangan sial bekerja dari poros dilanjutkan ke tangan sial. Jadi tangan sial poros dengan tangan sial pasak ini sama. Jadi hitung dulu berapa besarnya. Ya, di mana D tadi sama diameter poros, L panjang pasak, ini variabel. W dan T ini standar. Jadi W dan T standar menyesuaikan diameter poros. Ya, yang ini bisa kita mainkan. Nah, kalau L-nya kecil, nggak bisa lagi kita naikkan, ini bisa dinaikkan. Jadi yang variabel panjang bisa dinaikkan. Jadi yang ini standar yang ini. Jadi hanya L dan tegangan. Ini dan ini aja. Ini sama tadi ya. Nah, ini udah saya coba ya boleh dibilang diterjemahkan ya seperti ini. Jadi gaya tangan sial yaitu gaya penolakan adalah A dan tegangan geser ini. A-nya adalah ini, tegangan gesernya adalah ini. Torsi yang diteruskan poros ya sama F per D. F-nya dari yang di atas, gaya penolakan, tegangan geser D per 2. Sama ini saya cuman sudah bahasa Indonesia aja, saya coba. Untuk F, pushing, di mana daerah penolakan
akibat gaya crushing, nah, tegangan crushing. Ini gaya penolakan, luas penolakan, daerah penolakan. Ini tekanan penolakannya. Jika transmisi poros seperti ini, torsinya adalah ini. Jadi F-nya sudah ada, kita masukkan begitu. Untuk pasak, gaya gesernya sama, ya kita cari panjangnya sama, diperduanya sama, maka didapat harganya ini antara W dan T. Ini tegangan crushing diperoleh untuk bahan utama biasanya adalah setidaknya 2 kali dari tegangan geser yang diizinkan. Oleh karena itu persamaan 3, maka W dapat T. Dengan kata lain, persegi sama kuat gaya geser dan gaya crushing. Jadi seperti ini. Kalau kita tahu bahwa kekuatan gaya gesernya adalah ini, torsinya untuk pasak, dan besar torsi untuk poros, maka kalau ini sama, maka persamaan pasak dan poros didapatlah seperti ini. Jadi didapat panjangnya adalah ini. Dengan tegangan 1 dan 2 di mana W dan T nya sama kalau dia square. Jika tegangan bahannya sama, ini sama ini, maka didapatlah tinggal harga ini. Kita coret, ini sama, maka harga persamaan L 1,571 D. Kita coret kalau dia sama tegangannya. Nah ini contoh kalau yang pasak-pasak yang standar. Ini contoh soal sama seperti tadi. Ya. Ini udah dibuat tadi. Ini contoh soal yang tadi. Jadi simple pelajaran ini. Kesimpulan dari untuk pasak, ini kesimpulannya. Diameter poros standar untuk mencari W dan T. Untuk W dan T sesuai standar juga. Mau stang dan square. Yang bisa dihitung L. Atau tegangan. Nih, jadi ini kita naikkan. Jadi bisa dihitung ini. Tegangan, geser, dan crushing. Ya udah ini aja. Jadi kalian bisa ngitung ini. Ini kalau ukur diameter D dulu. Baru kalian bisa menghitung semuanya. Jadi
Hitung dulu berapa diameter poros. Kalau dia pakai standar W dan T, lihat apakah dia sum atau square. Nah, dari situ baru ngitung berapa panjang, berapa tegangan. Jadi simple untuk ini ngitung poros, ngitung pasang. Gimana? Ada pertanyaan? Sambil nginget-inget kalau ada pertanyaan silakan. Saya ngabsen manual dulu. Ngabsen manual ya. Ini 2B TRKI, oh bukan ya? TTL ya, enggak. Oh ini TTL ya. Latifah dan Latifah. Naura. Hadir, Pak. Patrick. Hadir, Pak. Mahrus Muhid. Mahmud Muhid. Nggak ada ya. Jatmiko. Nggak ada. Hadir, Pak. Ada Jatmiko, ada. Hadir, Pak. Antares Pak Firdausi Nuzulasani Lewi Nusa, ada. Hadir, Pak. Iya. Dapa Hoiri Zulkarnain. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Rashityo Wibowo. Hadir, Pak. Fahmi Awaludin. Hadir, Pak. Ikhwan Saroni. Ada Iwan Saroni? Nggak ada ya. Alfian Fajar Lilianto. Hadir, Pak. Gali Satrio Pambudi. Gali hadir, Pak. Rian Afandi. Hadir, Pak. Akbar M. Reza. Hadir, Pak Akbar. Ari Retno Piniji. Hadir, Pak. Bayu Ardiansa. Mana Bayu? Nggak ada notifikasinya. Gilang Putra Pamungkas. Gilang hadir, Pak. Oke. Matthew Putra Pratama Ferdian. Hadir, Pak. Iya. Amar Naja Hanafi. Amar Naja Hanafi. Rama Nur Ardika. Hadir, Pak. Rizky Nur Ardianto. Rizky. Abu Ahnaf. Mana notifikasi yang nggak ada nih? Muhammad Ridho Kurnia. Ridho hadir, Pak. Iya. Salman Hisam. Ada Salman? Muhammad Diausam. Diausia hadir, Pak. Ya. Fadil Adha. Ahda. Hadir, Pak. Farhan Rabiul Awal. Hadir, Pak. Iqbal. Hadir, Pak. Oke. Siap. Saya terima pertanyaan. Ini ya, kenapa? Saya hadir, Pak. Maaf, Pak. Oh iya, Muhammad Maris, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu jawaban nantinya. Ayo, cepat. Ini cuman ini jadi kesimpulannya kalian cari diameter poros. Nah, ini memang agak
agak berat, bukan berat, agak rumit itu cuma cari diameter poros. Nanti contoh soal latihan soal seperti itu. Kalau sudah dapat diameter poros, di-fitkan misal 99, ya ambillah yang 100. Karena tujuannya nanti untuk mencari bantalan. Biasanya bantalan kopling itu biasanya pendekatannya, pembulatannya ke 10, 5. Jadi 90, 95 gitu. Nah, diameter itu kalau sudah dapat diameter poros, kalau dia ditentukan standar pasaknya apakah sang atakan square, itu dapat W dan T-nya. Nah, lanjut kita hitung berapa L-nya dan berapa tegangan geser. Itu aja kalau desain. Tapi kalau mengganti L-nya sudah nggak bisa diubah, ya kita bermain tataran kalau kalian nanti di lapangan ya. Udah real banget kalian mau ganti, ya mau nggak mau L-nya udah mentok, panjang, ya. Nah, cek aja tegangannya. Kalau tegangannya X, ya naikkan aja lebih daripada X. Itu aja kesimpulan nanti kalau kalian sudah di lapangan atau sudah kerja di bagian perawatan. Jadi itu kesimpulan daripada untuk materi ini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Biasa saya nggak ada pertanyaan, saya ngasih pertanyaan di latihan soal ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Saya mau share juga pertanyaan saya. Langsung nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ini pertanyaan saya. Ini rencanakan poros. Nah, udah dapat poros dulu. Nanti ini tujuan, ini tugasnya. Tugas ini nanti dengan ini minggu depan dengan ini lagi. Minggu depan saya tambah aja, cuman saya tambah kalau ini kalian hanya ngitung pasak. Ini pasak. Minggu depan dengan soal ini lagi saya hitung desain kopling. Jadi dari ini ada 3 soal. Jadi minggu lalu ya kalian ulang lagi soalnya seperti nomor 1. Yang ini minggu sekarang, ini minggu depan. Jadi soal ini untuk berkelanjutan sampai ke minggu depan. Jadi inilah tugas minggu ke-7. Sebetulnya ini minggu ke-6, 7, 8 ini. Minggu oke lah, ini minggu ke 6, 7 gabung nomor 1, 2. Minggu ke 7. Jadi ini tugas mingguan. Nih. Ini nih. Kalian yang harga ini untuk mencari tegangan bengkok maksimum. Sudah dapat tegangan bengkok, ada daya, ada putaran, dapat tegangan geser. Nih, ini ya. Yang ini dapat tegangan geser. Tegangan geser ditambah tegangan ini, nanti dapatlah diameter. Nah, diameter ini gunakanlah untuk soal nomor 2. Nih, jadi soal diameter ini berapa mili, pendekatan ke atas dibuat untuk dimensi ini. Oh ya, ini pasak crushingnya sudah. Biar standar, pasak saya buat square aja dah. Pasak biar sama ya.
square. Jadi kalau ini misal ada pasaknya misal 100 ya, square langsung semua T dan W-nya 25. Itu aja. Cari tegangan. Tinggal cari kalau ini dapat W-nya, ini dicari desainnya panjang aja. L-nya berapa? Bahannya sudah ada, ini sudah ada. Cek terhadap izin, geser, cek terhadap crushing. Mana yang paling besar? Kalau crushingnya paling besar, ambillah L yang crushing. Kalau crushingnya gesernya paling besar, L-nya ambillah panjang L. Jadi cari L yang terbesar untuk tegangan crushing dan tegangan geser. Jadi itu aja. Cuman yang ini mencari berapa tegangan bengkok maksimum, tegangan gesernya sudah ada, tegangan bengkok maksimum dapat diameter. Diameter dapat mencari W dan T. Kita ambil square, ya, pasaknya pasak square. Nah, dari situ bahannya sudah ada, berapa L untuk izin, berapa L untuk crushing. Nah, cari L yang terpanjang itulah untuknya. Jadi yang ini, yang desain ini untuk minggu depan. Ngikutin soal depan ini untuk minggu. Mesin cuci bang, ada yang nanya nggak? Kenapa? Kali. Bosan banyak banget aja. Ini untuk minggu depan nih. Jadi kalian cukup nomor 1, nomor 2. Belum, kopling belum. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kamera saya off cam dan mic saya unmute. Silakan. Atau kalau enggak bisa di chat. Atau juga bisa di grup WA untuk pertanyaan.